Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang menegangkan tetapi berakhir dengan penuh haru. Bahkan hewan ini juga merindukan Rasulullah hingga rela menunggu ribuan tahun lamanya. Hewan tersebut adalah seekor ular, dan saking rindunya sampai-sampai ular ini tidak ingin ada yang menghalanginya untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kisahnya? Simak ulasannya sampai habis. Sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki gua, Sayyidina Abu Bakar dengan sigapnya memeriksa dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW merebahkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkannya dari benaknya. Beliau tidak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dalam hening, sekujur tubuh Sayyidina Abu Bakar terasa panas. Ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya, Sayyidina Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring dan tertidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Sayyidina Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau menetes air mata?" bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan." Dialog Rasulullah dengan sang ular itu didengar pula oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berkat mukjizat beliau, "Ya hamba, mengerti ya Rasulullah, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus." Kata sang ular, "Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah." Lanjut sang ular, "Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam? Silahkan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku diliputi oleh kerinduan untuk jumpa engkau, Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka aku kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau,
wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab sang ular dari gua Sur. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sang ular dari gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad penuh dengan rasa cinta dan rindu. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Semoga tertanam dalam hati kita kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Ya Allah, berikan rasa rindu yang dalam sekali di dalam hati kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.